Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan pada hari ini. Pada pagi hari ini, mari sebelumnya kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kasih karunia anugerah-Mu. Kami boleh menikmati kehidupan yang baik yang daripada-Mu, kesehatan yang baik. Kami boleh menikmati firman-Mu sebagai benih yang Engkau akan tabur dalam kehidupan setiap daripada kami. Tuhan, Roh Kudus urapi setiap hati yang mendengar untuk kami boleh mengerti dan menjadikan firman itu bagian dari kehidupan kami yang kami lakukan, Tuhan. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Urapi setiap daripada kami, khususnya hamba-Mu, untuk supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh menjadi berkat yang kekal bagi semua yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kadang-kadang kita juga bingung ya, di dalam kehidupan tuh Tuhan kok mengizinkan kita, umatnya, anak-anaknya itu mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan. Dulu memang ketika saya pelayanan awal, setelah Tuhan menjamah kehidupan saya waktu itu merasa, saya ini tidak ngerti banyak mengenai firman Tuhan. Saya tidak bisa melayani seperti para hamba-hamba Tuhan yang mungkin bisa naik ke mimbar, mengajar ya, memberitakan firman Tuhan, atau bahkan sebagai worship leader, pujian penyembahan. Saya hanya bisa waktu itu berpikir, saya lebih baik mencari orang-orang yang untuk mungkin butuh menerima berkat firman Tuhan, butuh untuk didoakan secara langsung ya. Jadi pelayanan saya dengan istri itu tiap hari datang ke rumah sakit, datang ke orang-orang sakit untuk supaya saya bisa melayani dengan mendoakan orang-orang yang sakit. Dan saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan itu mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka. Ya, sakit penyakit atau bahkan mereka yang mungkin butuh di counseling karena mungkin mengalami problem dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan hubungan anak dan orang tua, bahkan mungkin juga bisnis yang mengalami masalah ya. Hari-hari ini setelah pandemi, mungkin pada waktu pandemi banyak orang mengalami sakit ya, sakit penyakit, tapi setelah itu mungkin bisnisnya juga banyak mengalami masalah sampai berlarut-larut, sampai mungkin hari ini juga masih beberapa belum dipulihkan. Dan kita semua melihat bagaimana mereka yang dulunya mungkin mereka percaya bahwa kalau ikut Tuhan, kalau menjadi anak Tuhan itu selalu diberkati, harus diberkati, dan bahkan menjadi saluran berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Tapi kenyataannya banyak dari mereka mengalami penderitaan. Ya mungkin kalau kita melihat di Alkitab juga ada beberapa tokoh yang juga mengalami penderitaan dalam kehidupan mereka ya. Kita lihat mungkin Yusuf ya. Yusuf itu kalau dilihat cerita kehidupannya, dia lahir bersaudara 12 orang ya sebelum lahir Benyamin, dan dia itu mungkin dikatakan ya mungkin anak muda ya. Pada waktu dia dapat mimpi, dia bermimpi bahwa orang tuanya dan bahkan saudara-saudaranya semua itu sujud menyembah dia, dia langsung menceritakan. Ya mungkin dikatakan anak muda yang tidak ngerti tata krama, tapi dari sisi lain dikatakan mungkin dia punya satu kesombongan ya. Kesombongan yang dia itu tidak mau merendahkan dirinya terus cerita. Wah, saya dapat mimpi seperti ini ya. Sehingga akhirnya saudara-saudaranya itu mangkel, benci sama dia. Dan satu saat dia dijual. Dijual ketika dia disuruh oleh orang tuanya untuk membawa makanan, memberikan pada saudara-saudaranya, dia dijual, saudara. Bahkan hampir mau dibunuh, dan tapi ditolong oleh kakaknya yang besar dan dia dijual menjadi budak. Dan pada waktu dia menjadi budak pun mungkin demikian rupa sehingga dia diizinkan Tuhan untuk akhirnya malah difitnah masuk penjara. Masuk penjara pun sampai belasan tahun. Ya, dari umur 17 dia dijual jadi budak sampai dia bebasnya 32 tahun ya. Itu cukup lama saudaraku ya, 32-34 ya, cukup lama ya penderitaan dia. Tetapi setelah dia mengalami begitu banyak penderitaan, itu akhirnya dia
menjadi orang yang nomor 2 di Mesir pada waktu itu ya, setelah Firaun. Karena apa? Karena dia dipakai Tuhan luar biasa untuk bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun, sehingga Mesir bisa keluar dari keterpurukan akibat cuaca pandemi yang paceklik yang tidak bagus, dan bisa mengalami kemakmuran. Nah, itu kita lihat ada satu proses yang terjadi, dan Tuhan izinkan itu terjadi terhadap kehidupan anak-anaknya. Nah, seringkali kita dalam kehidupan ini, kita juga, ya tentunya semua orang mengharapkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Tidak ada orang yang mau mengalami penderitaan. Tapi ingat, kalau kita tidak mengalami satu proses, ya di mana proses itu nanti akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Kita mungkin, hidup kita akan menjadi ya seperti itu aja. Tidak ada perkembangan, tidak ada sesuatu yang bermakna atau bermanfaat. Ya contoh, misalnya, kalau kita punya anak, ya anak kecil, dari kecil, ya namanya anak kan nggak ngerti apa-apa. Kita sebagai orang tua, mungkin kita pingin anak kita ini menjadi orang yang berhasil, sukses dalam kehidupan. Ya gimana caranya? Ya, kita berusaha mencarikan sekolah, yang mana sekolah itu ya tentunya bukan sekolah-sekolah yang biasa, kita pingin sekolah yang baik. Nah, sekolah yang baik, standarnya tinggi, ya otomatis yang namanya anak ini dikasih banyak pekerjaan rumah, dikasih banyak ujian, ulangan, dididik ya mungkin, sehingga mereka tidak bisa banyak waktu bermain, tapi harus belajar dan mengalami banyak penderitaan. Ya tentunya beda ya, kita kalau lihat ada beberapa sekolah yang mungkin standarnya lebih rendah sama sekolah yang standarnya lebih tinggi. Otomatis yang lebih tinggi ini, yang namanya anak ini wah dituntut untuk belajar terus. Jadi ibaratnya apa? Proses pembelajarannya lebih sulit, lebih panjang ya. Bahkan saya masih ingat dulu pertama ketika saya, ya kita namanya orang Indonesia ini, anak di Indonesia, tidak peduli dari keluarga kaya, biasa, ataupun super kaya, ataupun bahkan tidak seberapa mampu. Tapi namanya anak ini hidupnya itu tergantung sama orang lainnya. Mungkin hampir di setiap rumah tangga itu ada pembantu rumah tangga. Jadi tidak perlu sibuk untuk cuci baju, cuci piring, dan lain sebagainya. Semua itu disediakan. Lebih gampang, lebih mudah. Kamar pun kadang-kadang tidak ikut membersihkan. Ya, rumah tidak ikut membersihkan. Jadi ketika saya pertama berangkat untuk sekolah di Amerika setelah lulus SMA, saya memang sama orang tua saya itu ditaruh di satu tempat yang mana memang dia ingin saya tuh mengalami satu proses dalam kehidupan saya di luar negeri itu supaya saya itu menjadi lebih baik. Ya, saya dipesankan, kakak saya kan memang sudah lama di Amerika dan dia ngerti semua, punya kendaraan, bahasa Inggrisnya lancar. Saya tidak bisa ngomong Inggris. Ya dengar bisa sedikit-sedikit. Tidak seperti sekarang, saudaraku. Zaman dulu TV yang bahasa Inggris tidak banyak. Kita program TV pun tidak banyak. Jadi kita tuh tidak sering mendengarkan film-film dalam bahasa Inggris, sehingga kemampuan Inggris kita itu sangat pasif sekali. Ya mungkin kalau baca pelan-pelan itu kita bisa mengerti, tapi kalau conversation, pembicaraan atau mendengar TV atau bioskop movie itu kita tidak seberapa ngerti. Harus butuh waktu untuk membiasakan kita bisa mengerti, ataupun membiasakan kita untuk berbicara, ya. Karena itu perlu latihan, saudara. Apalagi kalau ngomong Inggrisnya sama-sama Inggris Indonesia mungkin lebih mudah daripada kalau kita mendengarkan orang bule ngomong Inggris, itu sulit. Nah, jadi saya ditaruh di satu tempat American family ya, keluarga Amerika yang menyewakan satu kamar. Hanya satu kamar, saudara. Tidak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya saya lapar ya saya harus keluar makan. Ya, saya waktu itu beli kompor listrik, cuman bondo kompor, tidak ada dapur, saudara. Karena tidak dipinjemin dapur. Cuman kamar saja. Jadi kalau saya masak ya masak apa adanya. Nah saya nggak ngerti masak. Jadi saya bingung. Pada waktu saya datang itu winter, musim dingin. Di tempat saya itu kira-kira antara min 5 derajat Celcius sampai min 10-an. Itu di Midwest, di Milwaukee. Sangat dingin, salju. Jadi tempatnya American Family ini kalau mau ke sekolah jalan, kalau salju bisa hampir 30 menit ya. 20-30 menit karena memang jalannya harus pelan-pelan. Kalau normal mungkin antara 12 menit, 15 menit nyampe kalau musim panas. Nah, karena dingin, saya tidak terlalu berani keluar.
dinginnya tuh kita nggak pernah ke luar negeri yang sampai dinginnya seperti itu. Dan langsung ditaruh dalam kondisi itu dengan situasi yang membuat saya ngomong juga sulit, komunikasi sulit, mendengar juga sulit. Dan zaman dulu, zaman saya tahun 80 sekian, 84 ya, itu belum ada HP kayak hari ini, saudaraku. Nggak ada. Hari ini enak, HP pesen makanan Grab dikirim. Zaman itu nggak ada, mau makan keluar. Nah, untungnya apa? Di Amerika itu kan banyak kayak mesin-mesin yang jual makanan. Kita nggak usah kapanpun kita ketemu mesin itu, kita bisa masukin duit, masukin koin ya. Kita bisa beli makanan, ya makanan kayak roti, ya kayak sandwich, kayak es krim, kayak apa itu ada. Ya, untungnya masih ada itu, sehingga saya masih kadang-kadang kalau lapar saya terpaksa saya jalan 30 menit saya makan. Sebab kalau enggak saya enggak bisa apa-apa, masak enggak bisa, nyuci baju enggak bisa. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam waktu 1 bulan, saya tuh kehilangan sedemikian banyak berat badan. Itu mungkin total tuh berapa bulan itu saya hilang 11 kilo. Karena apa? Enggak ngerti, enggak bisa makan. Belajar masak, enggak ngerti, ngawur masaknya. Wong pakai wajan yang ceper gitu saya kasih minyaknya banyak. Sehingga jadi enggak bisa dimakan. Airnya keras, nasinya keras, dan terlalu banyak minyak. Itu hal-hal yang memang kelihatannya sepele. Tapi itu proses kehidupan. Itu kalau kita pada waktu kita menjalani, kita bisa merasakan penderitaannya. Tetapi tujuannya adalah baik. Ya, kita lihat firman Tuhan di Ibrani 12, mulai ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, dia menghajar. Mengajar itu bukan diajar sampai dikepuin, enggak. Tapi dalam konteks dia mengizinkan hal-hal yang tidak nyaman itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dia kepingin kita itu anaknya itu bertumbuh. Menjadi lebih ngerti. Dikatakan di ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Sebagai ayah yang baik, ya pasti kepingin anaknya maju. Ya demikian pula Allah Bapa, kepingin kita anak-anaknya itu maju. Ya kita kalau berdoa sama Tuhan apa? Tuhan berkati saya supaya saya dapat mungkin rumah yang bagus, pekerjaan yang menguntungkan, ya mobil yang bagus. Tapi kita tidak bisa apa-apa. Tidak mau sekolah, tidak mau kerja, kan tidak mungkin. Nah, Tuhan izinkan kita selagi kita mengalami proses sampai kita itu bisa mencapai apa yang kita doakan. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Karena sebagai orang tua yang baik, sebagai bapak yang baik, dia kepingin kita itu lebih maju. Dia kepingin kita itu lebih baik. Ya. Ayat 8 mengatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, katanya Tuhan. Ya, anak-anak gampang itu apa? Ya, semua nak mau, maunya enak tok. Ya, nak mau kerja, nak mau sekolah, tapi mau langsung enak, enggak ada, Saudara. Enggak ada hal seperti itu. Itu enggak akan terjadi. Kita lihat banyak cerita di luar. Kita lihat banyak kisah sukses anak-anak muda. Kita lihat background mereka. Kebanyakan bukan dari kalangan anak orang kaya. Dari kalangan anak orang kaya pun mereka sama orang tuanya dididik untuk betul-betul diproses, diberi ganjaran supaya apa? Mengalami satu perubahan yang baik. Ya kayak saya dulunya setelah saya di Amerika begitu, pada awal-awalnya saya bertekad dalam hati saya harus bisa melewati semua ini. Saya harus bukan hanya bisa melewati, saya harus lebih dari saudara-saudara saya, dari orang-orang teman-teman saya, dari murid-murid yang sama-sama dari Indonesia. Kalau enggak sia-sia apa yang saya jalani. Dan apa yang terjadi? Tuhan izinkan saya lulus. Enggak sampai 4 tahun, saudara. Saya bisa lulus bachelor degree dan saya melanjutkan sampai master degree. Dan apa yang terjadi? Saya akhirnya belajar masak. Saya bisa masak, bahkan saya suka mengundang teman-teman sesama orang Indonesia. Saya sukanya apa? Bikin soto Madura. Wah, langsung satu panci besar. Saya telepon teman-teman saya. Memang orang Indonesia tidak banyak. Di tempat saya mungkin pada waktu sekitar 50 orang. Dan kalau saya undang mungkin tidak semua bisa datang. Mungkin 20-25 orang oke lah. Pokok penting kumpul kita bisa makan-makan. Dan itu membuat
relasi saya menjadi baik dengan teman-teman sesama murid dari Indonesia. Dan semua itu saudaraku, enggak gampang. Itu ada proses yang kita alami. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Sama seperti Yusuf. Yusuf diizinkan untuk menjadi budak. Ya, menjadi budak dan karena dia tetap melekat sama Tuhan, dia diizinkan untuk menjadi kepala daripada budak. Dan dia difitnah, dia masuk penjara. Di penjara pun dia dipercaya oleh kepala sipir, kepala penjara. Sampai dia akhirnya bisa dipercaya oleh Firaun. Dan semua itu adalah proses kehidupan. Sama juga kehidupannya Raja Daud. Dari seorang anak yang dibuang mungkin orang tuanya, gembala kambing domba yang 2-3 ekor, dia diizinkan untuk mengalami proses kehidupan sampai bisa menjadi tentara, menjadi jenderal, bahkan menjadi raja di Yehuda, sampai menjadi raja pun dia masih dikejar-kejar sama anaknya mau dibunuh. Dia sampai akhirnya bisa menjadi raja Israel, bahkan melalui keturunan dia lahirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Penebus kita. Dan itu semua ada satu proses kehidupan. Dan Tuhan izinkan itu. Jadi saya mau memberikan satu contoh. Bahwa kalau kita sekarang ini lagi sedang menghadapi ganjaran. Yang Tuhan izinkan semua itu terjadi. Satu yang kita harus lakukan. Kita tetap setia seperti Yusuf kepada Tuhan. Tetap dalam kehidupan doa kita, kehidupan rohani kita. Kita tetap sama seperti Daud. Selalu mencari wajah Tuhan, selalu bersyukur atas kasih karunia anugerah Tuhan. Jangan kita seperti Saul, saudara. Saudara tahu Saul pada waktu dia dipilih menjadi raja Israel yang pertama, ya, dia tuh hanya dipilih itu semua adalah kasih karunia, bukan karena gagahnya Saul, enggak, tapi karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Dia pilih menjadi raja Israel pertama, tetapi dalam perjalanan kehidupannya dia tidak pernah menjalin hubungan dengan Tuhan. Dia hanya mementingkan kehidupan dunianya. Jadi dia kalau perang, dia hanya takut kalah. Dia tidak takut Tuhan marah. Tapi dia hanya takut kalah perang. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita takut menghadapi ganjaran yang sedang kita. Jangan kita takut menghadapi kesulitan hidup yang kita hadapi. Terutama kalau kita tetap mempertahankan menjadi anak Tuhan. Hidup dengan benar, hidup dengan baik. Tidak menyeleweng ke kiri, tidak menyeleweng ke kanan, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kerja pun kita tidak kerja, cari jalan pintas, tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal negatif yang membuat orang lain susah, menipu duitnya orang lain. Tapi kita tetap bertahan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Di mana Tuhan sudah ingatkan kita sebagai anak-anaknya bahwa tidak ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya seperti anak-anak gampang. Tapi dia memberikan ganjaran. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami satu proses perubahan. Dari orang yang tidak bisa apa-apa. Dari Daud, ya, imut-imut dikatakan. Sampai dia bisa menjadi raja Israel. Yusuf yang katanya sombong, dijual jadi budak. Sampai dia bisa menjadi orang nomor 2 di Firaun. Bahkan menyelamatkan seluruh keluarga besarnya dari Yakub. 72 orang dipindah semua ke tanah Mesir mengalami pembebasan dari kelaparan di tanah Kanaan pada waktu itu. Dan saudara dan saya dipersiapkan oleh Tuhan. Apapun kondisi saudara, tetap kita setia kepada Tuhan, tetap melekat sama Tuhan, tetap melakukan apa yang kita harus lakukan untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita bukanlah anak-anak yang gampang. Kita dipersiapkan Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil seperti Yusuf, berhasil seperti Daud, bukan seperti Saul yang tidak pernah menjalin hubungan dan selalu mementingkan kehidupan dunianya, sehingga pada waktu dia ditinggalkan oleh Tuhan, dia akhirnya mengalami kematian dalam kehidupannya, baik secara kariernya sebagai raja maupun kehidupan rohaninya, hubungannya dengan Tuhan. Bahkan dia lari keluar cari orang pintar katanya ya. Wanita orang pintar pelihat, dan itu sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Mari saudaraku, sebentar lagi menjelang Natal, Yesus telah lahir untuk saudara dan saya. Dan kelahiran Tuhan Yesus membuat kita semua menjadi anak-anaknya dengan iman kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan,
Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk menjadi anak-anak yang mau belajar, mau untuk berjalan bersama-sama Dia. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, kita akan tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan setiap daripada kita, supaya kita tetap setia, tetap kuat, tetap semangat di dalam Engkau, meskipun hari-hari ini kita sedang lagi menghadapi satu proses kehidupan, menghadapi ganjaran kehidupan yang Tuhan izinkan kami semua alami. Tapi kami percaya Engkau akan membawa kami melewati ini semua, bahkan Engkau akan mengubahkan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang Tuhan. Karena Kau persiapkan menjadi anak-anak, bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak daripada kerajaan. Seperti Kau persiapkan Daud, seperti Kau persiapkan Yusuf, demikian Kau mempersiapkan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kita, yang menuntun, memberkati, melindungi, menyertai setiap daripada kita, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.